Saya mulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini ya untuk kelas 12 IPA Mapel Biologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Lagi. Oke, gimana nih kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Justin bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke ya, semoga untuk Kiki yang kebetulan sedang mungkin ada kurang enak badan ya bisa segera fit kembali dan mungkin kalau dimungkinkan bisa bergabung dengan kita mungkin di tengah-tengah atau nanti di akhir pembelajaran seperti itu. Amin. Oke, gimana nih pagi ini? Semangat semuanya? Semangat. Atau masih agak lemas karena barusan kemarin liburan? Semangat, semangat. Oke, semangat. Alhamdulillah ya, semangat semua ya. Oke. Nah, terakhir kali kita membahas untuk kelas 12 ini adalah terkait pertumbuhan primer pada akar ya, kemarin ya. Kita bicara tentang pertumbuhan primer pada akar. Yang mana kemarin ketika kita mempelajari pertumbuhan primer, itu terdapat 3 bagian utama. Ya, 3 bagian daerah pertumbuhan. Ada yang masih ingat daerah apa saja namanya? Yang protoderm itu. Bukan. Yang ada daerah apa-apa, daerah apa, daerah apa. Daerah pembelahan sel. Nah, ya. Oke. Pemanjangan sama diferensiasi. Oke. Oke ya, daerah pembelahan sel, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Tepat dari Akbar. Nah, untuk tiap-tiap daerah kemarin kita juga sudah gali ya, sudah kita pelajari masing-masing, di mana ketiganya memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Kalau untuk pembelahan sel, dia itu untuk memperbanyak jumlah sel. Sedangkan kalau pemanjangan, dia hanya memperbesar sel, ya, memperbesar atau memperpanjang atau mempertinggi, terserah bahasa kalian, bebas. Sedangkan kalau untuk yang daerah diferensiasi, dia itu membentuk sel-sel baru, membentuk organ-organ baru pada tumbuhan yang punya fungsi yang baru juga. Misal, awalnya akar itu tidak punya yang namanya bulu akar atau rambut akar. Namun untuk memperluas penyerapan air dan zat hara, pada akhirnya akar ini membentuk yang namanya bulu akar atau rambut akar. Seperti itu. Atau mungkin kalau di batang, kita ambil case lain, yaitu di batang. Awalnya batang itu tidak punya yang namanya dahan atau mungkin cabang. Namun pada akhirnya untuk karena dibutuhkan daun yang lebih banyak ataupun bunga atau buah yang lebih banyak, maka batang ini membentuk yang namanya percabangan agar lebih banyak daun dan juga buah yang tumbuh di setiap cabangnya. Seperti itu. Nah, kemudian kemarin juga kita sudah secara spesifik membahas terkait pertumbuhan pada bagian akar. Nah, hari ini nanti kita akan membahas melanjutkan terkait pertumbuhan dan perkembangan pada bagian batang tumbuhan, serta kalau waktunya memungkinkan, kita akan selesaikan juga terkait pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Kemarin kan kita bahas terkait primer nih. Nah, hari ini nanti kita coba untuk membahas terkait yang pertumbuhan sekunder itu seperti apa. Kalau kita bicara tentang kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, ada yang masih ingat kebutuhan primer itu apa saja? Kalau ini IPS ya biasanya, IPS atau PKN ya. Kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer itu kebutuhannya seperti apa? Yang paling utama. Iya, yang paling utama. Terdiri dari apa saja?
Kebutuhan primer terdiri dari apa saja? Yang kemarin dibahas, Kak. Enggak. Ini di luar topik sedikit ya sebelum kita masuk ke pembahasan. Jadi pertumbuhan primer itu juga mirip penamaannya dengan kebutuhan primer. Kebutuhan primer kan yang paling utama nih. Nah, pertumbuhan primer juga pertumbuhan yang paling utama. Kemarin kita sudah bahas Itu yang bahwa pembelahan. ya pertumbuhan primer itu terkait pembelahan sel, penambahan tinggi dari tumbuhan, kemudian pemanjangan akar, memperbanyak daun, pembentukan bunga, dan lain-lain. Nah, yang sekunder seperti apa? Nah, kita akan bahas nanti. Oke, saya share screen dulu ya. Baik, sudah nampak di layar kalian masing-masing? Sudah. Oke, ya. Oke. Nah, kita masuk dulu kepada pertumbuhan primer pada batang. Masih primer ya. Primer pada batang. Nah, pertumbuhan dan perkembangan primer pada batang itu masih hampir sama dengan yang akar. Itu meliputi daerah pertumbuhan, pemanjangan, dan diferensiasi. Ya. Pertumbuhan atau ini pembelahan sel ya. Kalau di akar kemarin kita menggunakan kata-katanya itu pembelahan sel. Jadi masih sama. Jadi kalau kalian ditanya terkait daerah atau istilahnya bagian pada tumbuhan yang melakukan perkembangan primer itu ada 3 ini, selalu 3 ini, entah itu di akar ataupun di batang. Ada pembelahan sel, pemanjangan, dan diferensiasi. Atau pembelahan sel ini boleh kalian katakan sebagai daerah pertumbuhan, boleh. Nah, untuk di batang ini juga ada yang dinamakan sebagai jaringan meristem apikal. Kemarin di akar kita sudah sempat menyinggung sedikit ya tentang meristem apikal, bahwa meristem apikal ini merupakan sel-sel yang senantiasa untuk membelah, yang sifatnya itu selalu produktif, selalu membelah diri. Jadi dia yang paling bisa dikatakan itu merupakan bagian yang punya tugas dalam mengatur pertumbuhan. Oleh karena itu, meristem apikal ini biasanya ditemukan pada bagian kuncup atau bisa dikatakan bagian ujung tanaman. Jadi kalau kalian melihat kalian punya tanaman di rumah, ada yang pernah melihat mungkin bagian ujung tanaman yang teksturnya lebih lunak daripada bagian lainnya, atau mungkin warnanya terlihat lebih muda daripada yang lainnya. Ada yang pernah? Belum? Nggak notice. Nggak notice, oke ya. Nah, nanti boleh kalau kalian ingin membuktikan, kalian coba lihat di entah itu pohon ataupun mungkin tanaman-tanaman kecil lah seperti tanaman anggrek, mawar dan lain-lain. Di bagian ujung ya, ujung berarti paling atas atau paling kanan atau paling kiri, itu akan kalian temui bagian yang teksturnya lebih lunak atau warnanya itu lebih pudar dibandingkan warna tumbuhan aslinya. Nah, bagian yang warnanya pudar dan juga lunak ini itu adalah bagian meristem apikal ini. Jadi kalau kalian pernah mendengar kuncup
daun atau kuncup tanaman itu yang itu merepresentasikan terkait meristem apikal ini. Kenapa kuncup itu bentuknya lunak dan sebagainya? Itu karena dia terdiri dari jaringan meristem apikal. Seperti itu. Nah, di dalam kuncup selain ada meristem apikal, dia itu memiliki yang namanya ruas batang dan juga tonjolan daun kecil. Jadi misal ini di sini meristem apikalnya ya yang warna merah. Misal. Nah, di sini itu dia di meristem apikal juga terdapat ini bakal daun. Warnanya kurang kelihatan ya. Oke, ini saya beri warna biru. Nah, ini bakal daun ya. Yang warna biru. Ini yang tertulis di PDF ini sebagai primordia atau daun kecil. Dan juga di sini warnanya saya ubah lagi dulu ya. Nah, ini yang warna oranye ya, warna oranye ini di dekat meristem apikal. Ini adalah bagian ruas batangnya. Seperti ini kira-kira penggambarannya kalau di bagian batang tumbuhan. Jadi di dalam kuncup yang bentuknya apa ya? Bentuknya itu mengerucut seperti itu dia tertutup, yang paling luar itu adalah bagian bakal daun atau primordia, daun kecil. Kemudian di dalamnya ada tonjolan meristem apikal. Ada tonjolan meristem apikal dan di samping meristem apikal itu terdapat yang namanya ruas batang. Makanya biasanya daun itu tidak langsung menempel pada batang, tapi menempel pada cabang atau ranting terlebih dahulu. Menempel pada bagian batang yang ukurannya lebih kecil. Mungkin kalau di pohon mangga itu kalian sebutnya itu ranting pohon mangga. Pernah kalian melihat pohon mangga yang di batang utamanya, di batang yang besarnya itu tumbuh daun kecil? Tanpa ada tulang daunnya, tanpa ada ininya tambahannya, tidak ya, pasti ada sedikit cabang atau rantingnya terlebih dahulu ya. Nah itu karena adanya ruas batang ini. Oke, silahkan boleh dicatat atau diambil gambar. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Aman, Kak. Oke. Oke, sudah selesai mencatat atau mengambil gambar? Udah. Oke, kita lanjutkan ya ke berikutnya. Nah, itu untuk pertumbuhan primer pada batang. Intinya hanya seperti itu. Jadi pada dasarnya pertumbuhan primer baik pada akar maupun batang itu tetap sama-sama melibatkan 3 daerah dan sama-sama diinisiasi oleh meristem apikal ya, seperti itu. Nah,
sekarang kita masuk ke yang namanya pertumbuhan sekunder. Kembali lagi ke pertanyaan saya yang awal tadi ya. Apa perbedaan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder? Yang primer yang paling utama. Oke, yang primer paling utama. Contohnya, kalau primer itu apa? Di tanaman. Di kebutuhan kalian saja dulu. Kebutuhan primer kalian apa? Makanan. Oke, makanan. Ada lagi? Pakaian. Oke, pakaian. Kalau kebutuhan sekundernya? Rumah bisa nggak? Rumah. Saya tanyakan kepada kalian. Kira-kira kalau kalian tidak memiliki rumah, itu nyaman atau Primer tidak? Kak, primer. Primer. Oke, primer ya berarti ya. Rumah masuknya primer ya. Oke. HP Kak. Oke, HP. Boleh. Ada lagi? HP komputer dan lain-lain. HP, komputer, produk elektronik lain-lain ya. Oke. Ya. Oke ya. Nah, itu kalau kita gunakan term atau istilahnya kita analogikan kepada kebutuhan primer dan sekunder. Yang mana kebutuhan primer itu berarti sesuatu yang kita butuhkan untuk bisa hidup dan hidup secara nyaman, istilahnya hidup secara nyaman dalam istilahnya itu sebagai standar hidup kita lah. Harus ada kita bisa makan, punya pakaian, dan juga punya tempat tinggal atau rumah. Nah, sedangkan yang sekunder itu kebutuhan lain yang bisa menunjang hidup kita atau memuaskan kita. Seperti HP. HP itu kan kita butuhkan ya, kita butuhkan untuk mungkin bertukar pesan, bertukar informasi, atau bahkan pendidikan ya, untuk sebagai pendidikan, membantu dalam hal pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Nah, sama dengan kebutuhan primer dan sekunder, pertumbuhan primer dan sekunder ini juga memiliki peranan yang mirip, kedudukan yang mirip. Dimana kalau kedudukan untuk yang pertumbuhan primer itu artinya semua tumbuhan itu harus memiliki pertumbuhan tersebut. Contoh, bertambahnya tinggi tumbuhan. Pasti semua tumbuhan akan bertambah tinggi. Nggak mungkin ada tumbuhan yang dari awal biji-biji mulu. Masih bisa hidup, itu kan tidak mungkin ya. Atau mungkin Miki yang sudah pernah melakukan percobaan menumbuhkan biji kacang hijau ya, mungkin sudah menjadi kecambah, tapi dia akan jadi kecambah terus gak akan mati, gak akan apa, itu kan gak mungkin. Itu yang namanya pertumbuhan primer. Jadi semua tumbuhan akan mengalami dan pastinya itu pada akhirnya dia akan tumbuh, selalu tumbuh. Nah, sedangkan kalau sekunder ini dia itu hanya beberapa tumbuhan saja yang mengalaminya. Karena pertumbuhan sekunder ini hanya terjadi pada mereka itu tanaman yang memiliki jaringan kambium atau kambium gabus. Sudah mengenal terkait kambium, teman-teman semua? Sudah ya? Sudah. Tumbuhan yang berkambium itu contohnya apa? Seingat saya beringin. Ya Kak? Oke, beringin masuk. Boleh. Yang lain mau menambahkan mungkin? Tanaman yang berkambium? Apel. Apel. Oke ya, ada. Apel bisa. Apalagi? Pohon jati. Oke ya, pohon jati. Itu juga berkambium. Ada lagi?
Oke, masih banyak lagi ya. Semua tanaman dikotil ya, terutama ya. Tanaman dikotil itu selalu berkambium. Kalau kalian mengingat kembali terkait materi jaringan tumbuhan, ya, yang ketika kalian dapatkan di kelas 11 kemarin, nah itu bahwa semua tanaman dikotil yang dikotil itu memiliki yang namanya kambium dan kambium gabus. Dan pertumbuhan sekunder ini itu hanyalah untuk menyebabkan memperbesar ukuran diameter tumbuhan. Coba kalian bandingkan tanaman dikotil dengan monokotil. Tanaman dikotil seperti pohon mangga, beringin, apel, kemudian pohon jati. Kalau kalian bandingkan dengan ukuran batangnya, lebar ukuran batangnya, diameter ukuran batangnya, kira-kira besar mana dengan tanaman seperti padi, anggrek, kemudian mungkin rumput liar, itu kira-kira besar mana? Besaran beringin. Oke, besaran beringin ya. Besaran pohon jati ya, Justin ya. Nah, Ya. Nah, kenapa bisa mereka itu sangat besar? Itu dikarenakan adanya pertumbuhan sekunder ini. Jadi, kalau pertumbuhan primer itu dialami semua tanaman, entah itu dikotil, monokotil, gymnospermae, angiospermae, dan sebagainya. Nah, kalau pertumbuhan sekunder ini dia hanya dialami oleh tumbuhan dikotil yang termasuk ke dalam kelompok tanaman gymnospermae yang punya jaringan kambium dan kambium gabus. Oke, nah di sini ada sedikit gambar ya terkait bagaimana kambium atau kambium gabus itu bisa memperbesar diameter tumbuhan. Tapi kita akan lewati saja langsung ke bagian penjelasannya. Mungkin ini mau difoto dulu? Mau diambil gambarnya dulu? Boleh? Atau kalau mau dicatat, saya persilahkan. Oke Kak, udah. Oke, Miki sudah? Oke, Rafli sudah ya? Oke ya. Oke, saya scroll ke bawah. Nah, di sini. Jadi entah itu pada bagian akar maupun batang, tahapan pertumbuhan sekunder itu mengalami yang namanya 3 fase. Atau istilahnya itu ada 3 bagian yang akan mengalami pertumbuhan sekunder. Pertama, adalah bagian xilem dan phloem, di antaranya xilem dan phloem. Jadi kalau pada tumbuhan dikotil, kalau kalian ingat bahwa kalau kita gambarkan ya, misal seperti ini. Di antara misal ini adalah xilem X ya, dan ini adalah phloem. Nah, di sini ada bagian yang berada di antara xilem dan phloem itu. Nah, bagian di antara xilem dan phloem ini itu adalah sel-sel kambium vaskuler yang nantinya akan membelah, memperbesar jarak antara xilem dan phloem, yang akibatnya itu juga akan memperbesar diameter batang maupun diameter akar. Seperti itu. Nah, bagaimana sel-sel kambium ini bisa membentuk atau istilahnya memperbesar dari batang itu sendiri ataupun akar itu sendiri? Jadi sel-sel kambium ini memperbesar dengan cara membelah ke arah dalam, membentuk yang namanya xilem sekunder, dan ke arah luar membentuk jaringan phloem sekunder. Jadi istilahnya dia itu menambah lapisan. Yang awalnya hanya seperti ini ya, awalnya seperti ini, kemudian berubah menjadi, saya tambahkan ya,
Oke. Nah, menjadi seperti ini. Jadi ini adalah xilem, ini tetap phloem, ya. Ini misal ini adalah cambium vascular, KV. Nah, di sini muncul yang namanya xilem sekunder. Atau kalau mau digambarkan lagi nanti di sini yang phloemnya berubah, mundur. Phloemnya di sini. Sedangkan yang sini adalah phloem sekunder. Jadi dia menambah lapisan pada bagian batang maupun akar tumbuhan. Itulah yang menyebabkan makin membengkaknya diameter dari suatu tumbuhan. Diakibatkan oleh pertumbuhan sekunder ini. Karena dia menambah lapisan-lapisan di dalam tubuh tumbuhan. Seperti itu. Jadi kemudian pada tumbuh-tumbuhan dikotil seperti beringin, Akbar pernah melihat bahwa tumbuhan beringin itu kulit-kulit bagian luarnya itu seperti retak ataupun banyak yang mudah dicongkel ya. Mudah dicungkil ya. Nah, itu akibat adanya pertambahan diameter tumbuhan ini yang menyebabkan lapisan epidermis atau kulit tanaman itu akan mudah terkelupas atau mati. Dan ketika bagian epidermis ini rusak dan sudah dicongkel manusia mungkin ya, contohnya dicongkel oleh kita yang mungkin gregetan pengen nyongkel aja. Nah, kemudian barulah dibentuk epidermis yang baru untuk menutupinya. Seperti itu. Jadi itu harus dicongkel apa enggak, Pak? Kalau pertanyaannya harus dicongkel atau tidak, sebenarnya bebas ya, karena ini tidak mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Semakin cepat dia dicongkel, semakin cepat dia terkelupas kulitnya, maka semakin cepat epidermis itu terbentuk. Namun karena pertumbuhan diameter ini berjalan terus-menerus, maka meskipun tidak kalian congkel, nantinya lapisan ini pun akan tercongkel dengan sendirinya. Akan mengelupas dengan tersendirinya. Jadi jangan merasa berdosa kalau kalian mencongkel bagian tumbuhan itu, karena itu merupakan bagian dari metabolisme mereka. Jadi tenang aja. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu? Iya. Oke, dari Rafli mungkin? Aman, Kak? Oke. Miki aman ya? Oke, silakan boleh dicatat atau diambil gambar dulu. Oke, sudah? Ya. Oke ya, kita lanjutkan kalau begitu. Nah, saya hapus. Nah, pembelahan pada tumbuhan ini itu pembelahan pada bagian cambium vaskuler ini. Pada bagian cambium vaskuler ini, dia itu tidak selamanya selalu berjalan dengan waktu ataupun kecepatan yang tetap. Tergantung pada musimnya. Kalau musim hujan, nutrisinya banyak, maka dia akan membelah dengan lebih cepat. Kalau musim kemarau, sebaliknya ya, dia kekurangan nutrisi, kekurangan air. Makanya dia itu akan lebih lambat dalam membelah selnya. Oleh karena itu kita bisa, mungkin kalau kalian pernah melihat ukiran kayu atau kayu gelondongan yang dipotong, pernah kalian melihat model seperti ini?
pola seperti ini? Dari Miki dan Rafli pernah? Pernah ya? Nah, model seperti ini sebenarnya bukanlah artinya itu tumbuhan itu memang punya pola di dalam tubuhnya. Itu tidak. Tapi ini adalah hasil dari pembelahan kambium vaskuler tadi. Jadi warna coklat, ya coklat tua ini dengan coklat muda ini itu adalah silem dan flum sekunder yang terbentuk dari kambium vaskuler. Kambium vaskulernya tuh ini, yang warna hijau ya, kehijauan ini. Ada di sekitar sini. Nah, di sini kalau yang warnanya tua, coklat tua, ini adalah kayu pada ketika musim kemarau, hasil pembelahan pada musim kemarau. Sedangkan kalau yang warnanya coklat muda ini, dia adalah hasil pembelahan kambium vaskuler pada musim hujan. Nah, di Indonesia itu kan kita mengenal hanya ada termasuk di Singapura juga ya, karena masih termasuk kawasan tropis, maka hanya terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Oleh karena itu, kayu-kayu yang terdapat di Indonesia utamanya itu selalu bisa dilihat yang namanya lingkaran tahun ini. Kok bisa disebut lingkaran tahun? Karena lingkaran tahun ini merepresentasikan sudah berapa tahun sebuah tumbuhan atau tanaman atau pohon itu hidup. Karena kalau hujan dan kemarau, hujannya 6 bulan, musim hujan 6 bulan, musim kemarau 6 bulan. Jadi satu paket warna coklat dan warna coklat muda ini itu dianggap 1 tahun. Kalau kita melihat gambar ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tahun. Bisa dipahami cara menghitungnya? Oke, bisa ya? Dipahami ya? Oke, silakan kalau mau diambil gambar dulu. Jadi lingkaran tahun yang sering kalian lihat, pola-pola dalam kayu yang sering kalian lihat, itu bisa mengindikasikan sudah berapa tahun sih pohon ini tumbuh dengan melihat lingkaran tahun ini. Melihat pola ini ada berapa lingkarannya. Udah kan? Oke, yang lain sudah? Oke, nah itu dia untuk pertumbuhan sekunder, hanya seperti itu. Jadi singkat saja untuk pertumbuhan sekunder, bahwa pertumbuhan sekunder itu hanya dialami oleh tumbuhan-tumbuhan dikotil yang berkambium. Makanya dia disebut sekunder, karena tidak semua tumbuhan itu mengalami pertumbuhan ini. Sedangkan kalau yang primer, semua tumbuhan baik dikotil maupun monokotil itu mengalami seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin karena waktunya masih cukup lama ya, kita mungkin lanjutkan sekalian ke tahapan pembungaan. Tahapan pembungaan. Jadi tahapan pembungaan ini tahapan di mana ya, di mana bunga itu mulai dibentuk sampai bunga itu menghasilkan yang namanya biji ataupun buah. Mungkin kalau terkait ini kalian sudah pernah mempelajari di SMP terkait penyerbukan ya.
Sudah pernah mendengar ya, penyerbukan atau fertilisasi, penyerbukan dari benang sari kepada putik, serbuk sari lebih tepatnya, serbuk sari yang penting jatuh di putik, entah itu putiknya sendiri, putiknya tetangga, putiknya bunga lain, atau putiknya di mana saja. Itu akan mengalami yang namanya fertilisasi atau penyerbukan. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi, bukan hanya penyerbukannya. Kalau penyerbukan di sini itu baru masuk di step kelima. Kita akan mulai dari awal. Jadi ada 6 tahapan pembungaan, dimulai dari induksi bunga, atau nanti prosesnya disebut juga evokasi, kemudian inisiasi bunga, mekarnya bunga, kemudian adanya antesis ya. Nih, dua ini adalah mekarnya bunga, kemudian penyerbukan dan pembuahan, kemudian pemasakan buah, pembentukan buah, maupun pembentukan suatu biji pada tanaman. Oke, kita langsung saja. Mau difoto dulu ini? Mau diambil gambar dulu atau tidak? Udah, Kak. Oh, oke, sudah. Yang lain gimana? Oh, oke. Oke, kalau gitu kita langsung masuk. Nah, di sini ada tahapan pembungaan ya. Diperjelas lagi. Oh, Pertama adalah pembungaan. induksi Gue bacain bunga. pembuangan. Pembungaan ya, bukan pembuangan ya. Nah, pertama dimulai dari induksi bunga atau evokasi. Jadi induksi bunga itu maksudnya perubahan jaringan meristem apikal menjadi jaringan meristem reproduktif. Tadi kalian ingat bahwa di ujung suatu batang itu ada meristem apikal ya. Meristem apikal, kemudian daun muda, dan juga ada ruas batang. Nah, untuk bunga ini, pembentukan bunga, maka dia meristem apikalnya berubah menjadi meristem reproduktif. Yang artinya dia ini jaringan meristem yang fungsinya dalam reproduksi tumbuhan. Ini kemarin ketika kalian kelas 11 baru saja membahas terkait ini ya, sistem reproduksi ya. Nah, pada tumbuhan itu juga sama. Mereka punya yang namanya sistem reproduksi. Di mana? Yaitu di bunga ini. Nah, sedikit pertanyaan untuk kalian. Kira-kira perubahan dari jaringan meristem apikal ke meristem reproduktif ini dilakukan oleh daerah pertumbuhan yang mana? Apakah itu daerah pembelahan sel, daerah pemanjangan, atau daerah diferensiasi? Coba saya mau tahu pendapat kalian masing-masing. Diferensiasi. Oke, kalau Akbar, menurut Akbar diferensiasi ya? Apa tadi, Kak? Coba ulang, Kak, pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah, jadi perubahan antara dari yang namanya meristem apikal diubah menjadi meristem reproduktif itu dilakukan oleh daerah pertumbuhan yang mana? Apakah daerah pembelahan sel, daerah pemanjangan, atau daerah diferensiasi? Karena pembentukan bunga ini termasuk pertumbuhan primer, jadi kita juga perlu tahu di antara 3 daerah itu yang mana yang sebenarnya bekerja paling utama di sini, yang punya peran utama pada pembentukan bunga.
Nggak tahu saya Kak, kayak diferensiasi. Oke, diferensiasi untuk Akbar. Untuk Miki, kira-kira mau milih yang mana? Saya ikut Akbar ya. Oke, diferensiasi juga. Rafli? Sama juga? Iya Pak. Kalau Justin gimana? Mau beda jawaban? Enggak, Sama juga? Hah? Sama juga? Jawaban apaan? Kagak kena. Oke, ya. Oke. Boleh salah satu dari kalian menjelaskan kenapa memilih diferensiasi? Selain Akbar, coba. Selain Akbar. Pasti dari yang lain mengatakan sama kan pasti ada alasan tersendiri ya. Barangkali nanti alasannya beda-beda nih. Kenapa perubahan dari meristem apikal menjadi meristem reproduktif itu termasuk di bagian daerah diferensiasi. Mau mencoba menjawab? Kalau saya mikirnya karena namanya diferensiasi, jadi dia berubah. Oke, kalau dari Akbar karena namanya berubah dan diferensiasi itu juga terkait berubah, makanya memilih itu ya. Oke, yang lain gimana? Ya, saya setuju sih sama pemikiran Akbar. Oke. Oke ya. Mungkin berpikirnya terkait perubahan itu ya. Ya. Jadi secara garis besar memang alasan yang kalian gunakan itu tepat. Jadi memang perubahan ya. Kalau kita bicara tentang perubahan struktur tumbuhan, itu artinya yang bekerja itu adalah diferensiasi. Daerah diferensiasi. Kenapa demikian? Karena perubahan itu artinya berubah menjadi lebih spesifik. Meristem apikal yang awalnya bisa membentuk cabang, batang, kemudian mungkin ranting, bunga, itu kemudian berubah hanya untuk membentuk suatu biji. Karena bunga itu hanya bisa menghasilkan buah atau biji ya. Tidak bisa menghasilkan batang lain atau akar lain, atau mungkin menghasilkan ranting lain, daun lain, itu kan tidak mungkin. Jadi dia berubah yang awalnya general ke lebih spesifik. Tugasnya spesifik. Meristem itu kan hanya untuk pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Entah itu daun, batang, akar, dan lain-lain. Sedangkan kalau sudah masuk meristem reproduktif, artinya dia difokuskan untuk membentuk yang namanya biji melalui yang namanya bunga. Nah, dari perubahan meristem apikal menjadi meristem reproduktif ini, barulah diinisiasi pembentukan yang namanya bunga. Dari yang awalnya disebut tunas vegetatif, menjadi bentuk kuncup reproduktif, menuju yang namanya bunga mekar. Selanjutnya. Nah, pada tahapan menuju bunga mekar, ini dibentuk yang namanya dua bagian bunga. Ya, dibentuk dua bagian bunga, yaitu untuk sistem reproduksi pada bagian jantan dan betinanya. Kalau jantan itu yang mana? Putik atau benang sari? Sari. Oke ya. Kalau jantan itu artinya itu adalah benang sari. Sedangkan kalau yang betina adalah direpresentasikan pada bunga itu sebagai putik. Nah, setelah benang sari dan putik ini terbentuk, barulah bunga akan mekar.
mahkota bunganya mulai terbuka ya, mahkota bunganya mulai terbuka. Itu proses bunga mekar. Kemudian benang sari akan mulai bisa melakukan penyerbukan, menjatuhkan serbuk sarinya di kepala putik. Dan setelah penyerbukan itu nantinya pertemuan benang sari, serbuk sari dengan putik ini akan menghasilkan yang namanya buah muda. Dan buah muda nantinya akan mengalami pemasakan buah dan menghasilkan yang namanya biji seperti itu. Dan biji akan mengalami, kita kembali lagi ke awal, yaitu perkecambahan dan seterusnya. Oke, itu selesai untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya pada satu subbab pertama dari pertemuan satu semester kita. Oke, silakan boleh dicatat atau diambil gambar terlebih dahulu. Untuk secara keseluruhan dari awal ya, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, dimulai dari perkecambahan. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Oke, saya beri waktu ya, mungkin sampai pukul 8.37 ya. Saya tunggu. Aman nggak, saya? Kak, berarti setiap pohon tuh ada lingkar tahunnya, Kak? Oke, pertanyaan bagus. Apakah setiap pohon ada lingkar tahunnya? Sebenarnya yang kalian sebut sebagai pohon itu biasanya adalah tumbuhan dikotil. Pohon itu kan yang pasti yang tinggi dan besar ya, yang kalian sebut pohon. Entah itu pohon pohon mangga, kemudian pohon beringin, pohon jati, dan lain-lain. Nah, itu biasanya kan yang dikotil. Nah, untuk yang dikotil itu ada yang namanya lingkaran tahunnya, pasti ada. Beringin kalian potong pasti ada lingkaran tahunnya. Mangga kalian potong pasti ada lingkaran tahunnya. Namun perlu diingat bahwa yang kalian sebut pohon itu tidak semuanya dikotil. Ada loh pohon yang monokotil. Ada yang mungkin tahu contohnya? Atau mungkin dari Pisang? Akbar sendiri? Pisang apa, Kak? Ah ya, pisang. Pisang itu monokotil. Dia nggak akan ada lingkar tahunnya karena dia tidak punya kambium vaskuler. Kemudian pohon kelapa. Kelapa itu juga monokotil. Berakar serabut. Pohon kelapa kalian potong, itu potong batangnya itu tidak akan menemukan yang namanya lingkar tahun karena dia tidak memiliki yang namanya kambium vaskuler. Jadi yang perlu diingat, selama dia tumbuhan dikotil, maka dia akan memiliki yang namanya lingkar tahun. Seperti itu, Akbar. Oke, jelas ya? Oke. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Lanjut, Kak. Oke, nah bisa kita lanjutkan ya. Saya hapus dulu. Nah, itu dia terkait materi kita mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Mungkin karena masih ada waktu, kita loncat langsung ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada suatu ini ya, apa namanya, tumbuhan ya. Jadi ada beberapa faktor, dimulai dari faktor internal maupun faktor eksternal. Kalau faktor eksternal saya yakin kalian sudah tahu ya, bahwa tumbuhan itu untuk tumbuh perlu apa saja? Sinar matahari, kemudian butuh pupuk,
ya. Butuh air, perlu disiram setiap hari. Butuh suhu yang tepat. Mungkin seperti tanaman teh, kalau ditanam di pesisir pantai pasti langsung mati ya. Pohon kelapa ditanam di puncak gunung pasti tidak akan tumbuh juga ya. Nah itu yang yang eksternal. Nah kita belajar dulu terkait yang internal. Jadi kalau kita bicara tentang faktor internal, maka kita akan bicara tentang yang namanya hormon. Kalau di manusia kemarin kita ketika membahas hormon ada banyak sekali ya teman-teman ya. Dari mulai adrenalin, kemudian mungkin prolaktin, ada FSH, LH, dan masih banyak lagi. Nah, kalau di tumbuhan, untuk hormon pertumbuhannya itu hanya ada 5 yang perlu kalian ingat. Pertama adalah auksin, kedua giberilin, ketiga sitokinin, keempat asam absisat, dan kelima adalah etilena atau etilen. Cukup kalian ingat-ingat 5 ini saja. Auksin, giberilin, sitokinin, dan asam absisat, serta etilen. Oke, kita langsung coba membahas terkait masing-masing hormon ini. Secara cepat saja ya. Dimulai dari hormon auksin terlebih dahulu. Hormon auksin diambil dari bahasa Yunani auksein, yang artinya adalah meningkatkan. Sesuai dengan namanya, hormon ini fungsi utamanya adalah sebagai menambah tinggi pada tanaman. Jadi hormon yang menjadi penentu bisa tanaman itu bisa tinggi atau hanya mungkin pendek ya, ukurannya itu pendek atau tinggi, itu diakibatkan oleh hormon auksin. Kalau di manusia kita punya yang namanya growth hormone ya, GH ya, kemarin ketika kita bahas. Nah, kalau di tumbuhan dia punya yang namanya auksin ini. Nah, auksin ini terdiri dari berbagai macam protein yang akan efektif bekerja bila tidak ada cahaya. Jadi cahaya ini bisa mempengaruhi yang namanya bagaimana kinerja dari si auksin ini. Semakin banyak cahaya, maka si auksin ini makin ogah kerja. Bisa kalian anggap itu mungkin analoginya auksin ini mirip-mirip kayak vampir. Dia itu menghindari cahaya. Nah, oleh karena itu, kalau kalian melakukan percobaan menumbuhkan mungkin bibit tanaman di tempat gelap dan terang, maka yang akan lebih tinggi untuk tumbuhnya itu adalah yang di tempat gelap. Karena auksin akan mempercepat tumbuhan dalam tumbuh di tempat yang gelap. Nah, karena sifatnya seperti ini, maka banyak orang yang menggunakan hormon auksin ini, terutama para petani buah, itu untuk membentuk yang namanya bunga sebelum buah, sebelum menjadi buah. Jadi merangsang bunga untuk berubah menjadi buah tanpa mengalami yang namanya pembuahan. Jadi biasanya kan buah itu baru muncul ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik ya. Adanya penyerbukan. Nah, di sini dia tidak ingin terlalu lama menunggu yang namanya penyerbukan ini. Dia menyuntikkan atau menyemprotkan hormon auksin agar segera terbentuk buah sebelum adanya bunga. Nah, buah yang tidak mengalami pembuahan ini atau penyerbukan ini, dia adalah buah-buah yang tidak memiliki biji.
Pernah kalian makan semangka tanpa biji? Pernah sekali, Kak. Oke, pernah. Yang lain pernah ya? Nah, semangka tanpa biji itu contohnya adalah hasil dari penyemprotan atau penyuntikan hormon ini. Jadi dia buah yang tidak memiliki biji karena tidak melalui proses penyerbukan atau pembuahan. Nah, proses ini dinamakan sebagai proses partenokenopi, kanopi. Ya, partenokarpi. Jadi dia membentuk buah tanpa yang namanya proses penyerbukan dan sebagainya. Oke, silakan boleh dicatat dulu atau diambil gambar. Yang perlu kalian ingat-ingat terkait auksin ini yaitu terkait sifatnya yang tidak suka cahaya, menambah tinggi pada bagian tanaman, dan juga terkait bagaimana dia itu ini ya bisa digunakan dalam pembentukan buah tanpa biji. Biasanya di soal-soal ini ya ujian masuk perguruan tinggi itu juga terkadang keluar soal seperti ini. Dan yang perlu kalian ingat-ingat untuk auksin itu adalah itu yang tadi saya sebutkan. Yang paling sering dimention adalah bagian itunya. Itu kalau di kecambah juga sama ya kali ya, Kak? Kan dia mungkin itu jadi stimulan gitu kan, kayak tumbuh untuk mendekati matahari nggak sih? Oke, pertanyaannya bagus. Tumbuh mendekati matahari ya. Jadi memang ada yang banyak berspekulasi ya bahwa tumbuhan itu tumbuh mendekati mengarah ke arah matahari ya. Terutama seperti bunga matahari yang selalu menghadap matahari. Nah, kenapa bisa demikian? Ini sudah selesai dicatat atau difoto semuanya? Saya mau scrolling dulu. Oke, saya scroll ya. Nah, kenapa demikian? Ini pertanyaan Miki tepat. Langsung apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Jadi, teman-teman, kalau kita melihat tumbuhan ya, misal tumbuhan itu bagian meristem apikalnya tumbuh seperti ini. Di sini kita gambarkan mungkin auksin di sekitar sini ya. Ini yang hijau-hijau adalah bagian auksin. Yaitu merata di bagian pinggir-pinggir. Di bagian meristem. Jaringan meristem. Nah, kemudian kalau misalnya ada sinar matahari, ya, sinar matahari dari bagian kanan, kira-kira menurut kalian apa yang akan dilakukan auksin yang bersifat seperti Dracula ini atau vampir ini? Ada yang bisa memperkirakan kira-kira auksinnya akan tetap berada di tempatnya semula atau akan ada yang berpindah karena adanya sinar matahari? Tetap nggak sih kayak berhenti gitu untuk ngasih hormon? Oke, ya. Kalau Miki menjawab tetap, ada yang lain ingin berpendapat sebelum saya jawab? Sebelum saya reveal jawabannya benar atau tidak? Tahu, Kak? Oke, jawabannya yang benar itu adalah mereka berpindah loh, teman-teman. Mereka itu menghindari bagian yang terkena matahari. Oleh karena itu, nantinya mereka akan jadi seperti ini. Saya hapus dulu ya. Sebelum bengkok, saya gambarkan dulu. Nah, mereka akan berada di bagian yang tidak kena matahari. Jadi mereka akan berkumpulnya di sini. Nah, coba bayangkan kalau mereka bentuknya seperti ini, hormonnya hanya ada di bagian kiri, kira-kira tumbuhnya akan lurus ke atas
belok ke kanan atau beloknya ke kiri? Ini belok ke Yakin belok ke kiri? Kondisinya adalah, saya perjelas lagi ya, kondisinya adalah di bagian kanan ini dia tidak tumbuh ya. Sedangkan bagian kiri dia banyak sekali hormonnya. Jadi tumbuh secara cepat. Berarti dia nantinya Ke belok kanan. kemana? Kanan ya. Kanan. Beloknya ke sini ya. Karena dia tidak memiliki yang namanya hormon pertumbuhan pada bagian yang terkena matahari. Oleh karena itu pada akhirnya nanti dia akan mohon maaf ya, kehapus semua tadi malah. Nah, pada akhirnya nanti dia akan seperti ini keadaannya. Kurang jelas gambarnya. Pada akhirnya dia melengkung seperti ini. Pada akhirnya dia akan melengkung seperti ini karena pada bagian kiri itu yang berkembang atau tumbuh itu hanya bagian kiri. Sedangkan yang kanan itu dia tidak tumbuh. Nah, secara tidak langsung ini kan dia jadi menghadap matahari ya. Arah tumbuhnya ya. Nah, ini kenapa tumbuhan itu selalu melengkung ke arah datangnya matahari. Karena konsentrasi dari hormon auksin itu pindah ke bagian yang tidak kena matahari. Oke, bisa dipahami semuanya? bisa. Sekarang saya tahu ya. Oke. Oke, nah terima kasih ya pertanyaannya dari Miki ya. On point sekali, sesuai dengan apa yang ingin saya bahas juga. Silakan boleh dicatat atau mungkin ada pertanyaan dulu seputar auksin ini. Kalau ada pertanyaan lagi. Kak, secara kesehatan gimana Kak? Bedanya buah ada biji sama nggak ada biji? Kalau kita bicara tentang kesehatan sebenarnya sama saja ya, karena ada biji yang tidak ada biji itu hanya menentukan apakah kita bisa menanamnya kembali atau tidak. Karena kalau kita ingin menanamkan harus ada biji. Kecambahan itu kan dimulai dari biji. Nah, sedangkan kalau buah tanpa biji, ini berarti dia itu tidak bisa menumbuhkan tumbuhan baru. Nah, efeknya itu bukan kepada kesehatan manusia atau kesehatan makhluk yang mau makan buah itu, tapi lebih kepada bagaimana kurangnya reproduksi dari tumbuhan itu sendiri. Misalkan, harusnya kalau normalnya sebuah pohon mungkin tanaman semangka menghasilkan satu buah semangka, dari satu buah semangka itu bisa tumbuh mungkin 5-10 tanaman baru. Sedangkan kalau yang tanpa biji, dia tidak bisa menghasilkan tanaman baru sama sekali. Dan otomatis jumlah tanaman semangka di dunia ini akan tetap tidak akan bertambah. Nah, mungkin lebih kepada jumlahnya saja, jumlah tanaman mereka saja. Nah, saya ke toilet dulu ya Kak. Iya, silakan Justin. Kalau khasiatnya apa manfaatnya gitu sama aja berarti? Oke, kalau bicara nutrisi ya berarti ya, nutrisi di dalamnya ya, vitamin dan lain-lainnya, itu sebenarnya sama saja sih, karena di sini kan vitamin dan lain-lain itu kan adalah cadangan makanan tumbuhan. Jadi tumbuhan yang tanpa biji pun itu dimulai dari buah yang kecil. Semakin lama semakin membesar karena adanya cadangan makanan dari tumbuhan itu dipindahkan ke buah. Sama seperti yang dengan biji. Tapi bedanya kalau dengan biji kan dia kan harus penyerbukan dulu dan cadangan makanan itu kan justru digunakan bijinya juga. Ya, digunakan bijinya juga untuk istilahnya itu sebagai pelindung dan juga sebagai makanan dari bijinya itu kalau mau tumbuh. Nah, itu bedanya hanya di situ saja. Jumlahnya, nutrisinya itu ya kalau dibilang sama pasti beda ya, tapi tidak akan sangat berpengaruh. Tidak akan sangat signifikan perbedaannya. Jadi bisa nggak kalau saya misalnya nih gali tanah terus langsung taruh apel di dalamnya gitu, nggak dimakan dulu, biarin aja. Oke, masih ingat
tahapan paling penting dari proses perkecambahan itu apa? Coba bisa mungkin dibuka-buka dulu catatannya. Tahapan paling penting dalam suatu perkecambahan itu apa? Yang absorpsi itu Sebelumnya lagi. imbibisi. Iya, tepat dari Akbar. Ada yang namanya tahapan imbibisi atau penyerapan air dari luar kepada biji. Nah, tinggal bagaimana Miki ini meletakkan apelnya. Kalau apel tersebut diletakkan di suatu tempat yang jumlah unsur hara atau mineral atau airnya ini cukup, maka biji tersebut bisa tumbuh. Tapi kalau Miki hanya menaruh di mungkin pekarangan rumah yang jarang kena air, sedang bukan musim hujan dan lain-lain, itu bisa jadi apel itu tidak akan pernah tumbuh karena dia tidak pernah mengalami yang namanya imbibisi. Bisa dipahami, Miki? Berarti kalau gitu saya taruh aja nggak? Saya gali tanahnya, masukin apel, saya tutup lagi, habis itu siram. Oke, ya. Itu mungkin secara logik bisa ya. Tapi masalahnya untuk pertumbuhan-tumbuhan, ya, pertumbuhan-tumbuhan itu ada berbagai faktor lain. Terutama yang faktor eksternal. Suhu dan kelembapan itu salah satunya juga. Misal apel ini memang ditanam, mungkin di daerah Miki, rumah Miki itu adalah kondisi yang tepat untuk apel, maka dengan menaruh apel ke dalam tanah, kemudian disiram secara rutin, itu sudah bisa untuk menumbuhkan apel. Dengan catatan kondisi lingkungannya tepat ya. Nah, karena apel ini kan juga buah yang spesial. Tanamannya itu tidak bisa hanya asal ditanamnya. Tidak seperti mungkin kecambah, ya, kacang hijau itu kan sangat mudah dimanapun, kapanpun itu bisa ditanam. Kemudian mungkin tanaman seperti pohon pisang itu dimanapun, kapanpun itu bisa untuk bisa untuk tumbuh seperti itu. Soalnya saya nanya gitu kan, saya bingung aja gitu kan kalau waktunya tumbuh lagi gitu kan pohon apel, Ya, kan apelnya jatuh terus bijinya yang tumbuh lagi gitu kan, gitu nggak sih kalau biasanya cycle pertumbuhan? kalau kita bicara tentang yang di alam benar seperti itu. Tapi kondisi seperti itu kalau di alam itu ya probabilitasnya sangat kecil ya. Maksudnya dari mungkin ratusan buah apel yang jatuh, mungkin hanya ada 1 atau 2 apel yang bisa tumbuh jadi pohon baru. Itu kenapa saya bilang tadi ya bahwa buah tanpa biji itu tidak berpengaruh pada kesehatan, tapi berpengaruhnya pada jumlah tanaman itu sendiri. Semakin sedikit buah yang biji yang tertanam di di tanah, maka semakin kecil juga probabilitas atau peluang tumbuhan baru itu akan muncul. Karena perlu kalian ketahui juga bahwa tidak semua biji itu biji yang bagus. Bahkan mungkin kalau Miki yang sudah pernah melakukan percobaan ya, itu kan Miki menanamnya melakukan percobaannya tidak hanya pada 1 biji ini ya, kacang hijau ya. Nah, pasti beda-beda untuk kecepatan tumbuhnya. Ada yang mungkin sudah diairin dulu apa? Ya kan, dikasih kapas. nah, diberi kapas, kemudian diairin, tapi kan tumbuhnya beda-beda ya. Tidak semuanya tumbuh dalam waktu yang bersamaan ya. Nah, itu proses imbibisi ini beda-beda untuk setiap biji. Semakin cepat prosesnya, maka itu biasanya dikatakan sebagai bibit atau biji yang baik. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Ya. Oke. Oke, nah jadi pertumbuhan-tumbuhan itu bukan hanya kita lihat proses imbibisinya, bukan hanya kita lihat hormon tumbuhnya, tapi juga sampai ke faktor eksternalnya, faktor lingkungannya. Oke, seperti itu. Ya, itu untuk hormon auksin. Nah,
Untuk hormon giberilin, sitokinin, kemudian asam absisat, dan juga etilena, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya saja. Karena waktunya sudah sisa 1 menit lagi, nanti sekalian mungkin kalau bisa kita selesaikan terkait juga faktor eksternalnya untuk di pertemuan berikutnya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan dulu? Ya, Oke, belum ada. Kalau gitu kita berdoa untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Saya pimpin kali ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa cukupkan. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasinya. Kita ketemu lagi di pertemuan hari Jumat ya, teman-teman ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. terima kasih Kak. Makasih. Oke.